tanggal 19 Oktober tahun 2020 saya akan mengadakan sosialisasi rumah belajar di SMP Negeri 3 Murung. Implementasi mata pelajaran yang saya ampuh dan saya inovasikan dengan portal rumah belajar, yaitu fitur laboratorium maya. Saksikan terus perjalanan saya ke sekolah. Terima kasih. yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Begitu juga di tengah-tengah kita ada Bapak dan Ibu guru dari SMA
upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA, pokok pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan melalui fitur laboratorium maya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung menjelaskan kepada Bapak dan Ibu guru tentang sosialisasi kita pada pagi hari ini, dan saya mohon izin langsung menggunakan laptop saya, yaitu upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA, pokok pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan melalui fitur laboratorium maya. Nah, kenapa saya memilih judul ini untuk saya angkat? Karena untuk di SMP Negeri 3 Murung ini, peserta didik khususnya di kelas 8 ini lebih aktif. Mereka responsif ketika di dalam ruangan, sehingga saya memfungsikan atau memanfaatkan laboratorium maya ini untuk digunakan peserta didik pada saat praktek di dalam ruangan ataupun di dalam laboratorium. Nah, kalau misalkan di masa pandemi COVID-19 ini, karena pembelajaran kita sudah kembali lagi daring ataupun lewat dari rumah, belajar dari rumah, sehingga peserta didik juga bisa mengakses fitur laboratorium maya ini dari rumah sendiri. Nah, sekarang lanjut. Pertama, permasalahannya ada pada smartphone. Jadi kebanyakan smartphone ini digunakan oleh peserta didik, terutama di SMP Negeri 3 Murung ini, hanya untuk update status di sosial media, menonton YouTube ataupun bermain game online. Nah, sebenarnya permasalahan inilah yang saya lihat sudah terlalu berat begitu di peserta didik kita, karena saya melakukan survei kemarin, sempat menanyakan ke beberapa anak, kalau misalkan kamu sudah selesai belajar, kamu ngapain, nak? Saya main game, Pak. Saya buka Facebook, Pak. Saya nonton YouTube kalau ada paket, Pak. Nah, jadi lebih cenderung seperti itu. Nah, sehingga saya mencoba untuk mengangkat topik ini, bagaimana nantinya melalui fitur laboratorium maya ini dapat mengubah minat daripada peserta didik dan pada akhirnya nanti berusaha untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini karena kita masuk dalam zona merah, yaitu melakukan belajar dari rumah, pembelajaran juga dari jarak jauh. Nah, kebetulan kemarin itu saya sempat pada topik ini, pada struktur dan fungsi tumbuhan ini, saya sempat 2 kali masuk di kelas, yaitu pada saat kita terkena zona hijau. Jadi zona hijau kemarin sempat 3 hari kalau tidak salah. Nah, di situ saya sempat melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik kita, menggunakan fitur laboratorium maya ini untuk mengaktifkan keinginan dan minat belajar peserta didik. Tentu saja dengan adanya smartphone ini juga diperlukan koneksi internet yang bagus ataupun proses online dan proses kontrol, terutama di sekolah. Kalau misalkan peserta didik membawa smartphone ke sekolah, itu jelas memerlukan kontrol yang cukup tinggi dari seorang guru agar posisinya penggunaan smartphone ini tetap tepat guna, yaitu pada dasarnya di sini untuk mengakses laboratorium maya. Nah, dari anak-anak yang menggunakan smartphone untuk mengakses laboratorium maya pada saat proses pembelajaran ini, di sini menghasilkan keaktifan
minat dan semangat serta rasa ingin tahu dari peserta didik. Nah, di sini ada gambar, yaitu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini peserta didik lebih terlihat aktif pada saat mereka mencoba untuk mencari jawaban di fitur laboratorium Maya. Selain itu juga mereka praktek juga di sana. Nah, setelah saya menggunakan fitur laboratorium Maya ini untuk membantu proses pembelajaran pada saat pengambilan data, diperolehlah minat belajar siswa yang saya anggap di sini cukup tinggi. Untuk mengetahui minat siswa ini saya ambil dari Google Form. Jadi melakukan survei melalui Google Form. Setelah itu saya kirimkan ke peserta didik. Nah, dari Google Form yang diisi oleh peserta didik itu didapatkanlah data seperti ini dari 13 tanggapan yang diberikan oleh peserta didik. Itu ada 7 orang peserta didik yang menjawab 10 dan ada 4 orang siswa yang menjawab 9. Nah, dari data ini yang terakhir juga ada 2 orang peserta didik yang menjawab 8. Dari pertanyaan apakah fitur laboratorium Maya pada program Rumah Belajar membantu kalian pada saat praktek di sekolah pada pokok pembahasan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi responnya dari 13 anak itu masih ada 7 anak yang menjawab 10. Jadi hampir saya katakan di sini nilainya bagus karena mencakup sampai ke 53%. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apakah fitur laboratorium Maya pada portal Rumah Belajar membantu kalian pada saat mengerjakan tugas LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik yang 1 pada pokok pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi dari 13 peserta didik yang memberikan tanggapan pada survei melalui Google Form itu ada 10 orang peserta didik itu menjawab 10 dan ada 3 orang peserta didik yang menjawab 9. Kalau dari persentase yaitu 76,9% banding 23,1%. Saya anggap di sini sudah sangat bagus karena peserta didik merasa terbantu di dalam mereka menjawab soal-soal yang ada pada LKPD 1. Jadi fitur laboratorium Maya ini sangat membantu setiap kelompok yang mengerjakan tugas pada LKPD 1. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan umum, pertanyaan keseluruhan yang saya berikan kepada peserta didik, yaitu bagaimana penilaian kamu terhadap laboratorium Maya secara keseluruhan. Jadi dari 13 orang peserta didik ini 11 orang yang menjawab 10 dan 2 orang yang menjawab 9. Kalau dari persentase yaitu 84,6% banding 15,4%. Jadi perbandingannya sangat-sangat jauh sekali, mendapatkan nilai yang sangat-sangat positif dari peserta didik. Selanjutnya, dari penggunaan fitur laboratorium Maya yang saya terapkan pada pelajaran IPA, khususnya pada pokok pembahasan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, itu adalah semua peserta didik merespon baik dengan menunjukkan minat dan keinginan belajar yang lebih tinggi berdasarkan survei yang mereka isi melewati Google Form. Nah, sedangkan yang kedua yaitu bagaimana untuk melihat hasil belajarnya. Hasil belajar peserta didik ini diperoleh dari hasil jawaban setiap kelompok yang telah menjawab dengan sangat baik pada lembar kerja peserta didik atau
maupun LKPD 1. Jadi ini dibuktikan dari data. Nah, data di sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah data hasil dari jawaban peserta didik, baik itu kelompok 1 dan kelompok 2 yang mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini terlihat hasil dari pengamatan kelompok 1. Organnya namanya akar, fungsi dan lain-lain, batang, daun, bunga. Di sini sudah dijawab peserta didik dengan sangat baik. Setelah itu yang kedua, nama tumbuhan, jahe, kentang, wortel dan lain-lain, ini juga sudah dijelaskan oleh peserta didik. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi pada halaman akhir lembar kerja peserta didik, itu juga sudah dijawab oleh masing-masing kelompok dengan sangat baik. Jadi dari 2 faktor itulah yang diambil untuk melihat minat dan hasil belajar peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, untuk bisa menjadi acuan kita bersama di dalam menerapkan pembelajaran kita di kelas untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada rumah belajar. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, tingkah laku dan perbuatan saya selama menjelaskan tentang upaya meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA pokok pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan melalui fitur laboratorium ini.